Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dewan Juri dan rekan-rekan peserta lomba PITA Postal Innovation Award tahun 2020 dan tahun 2021 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim TB7 yang beranggotakan saya sendiri, Agung Prayoga, manajer pemasaran kantor Pos Dumai, rekan saya Muhammad Aris Putra Sandan, manajer operasi kantor Pos Binjai, dan rekan saya yang satu lagi, Francisco Sinaga, manajer operasi kantor Pos Padang Sidempuan. PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir, penerimaan surat dan paket. Dalam proses operasionalnya, PT Pos Indonesia membutuhkan sistem pergudangan dalam proses penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan surat dan paket. Sejatinya, setiap surat dan paket yang masuk ke pergudangan PT Pos Indonesia harus diawasi dan dikontrol dengan baik. Mulai dari jenis paket yang masuk, tanggal masuk paket, tanggal keluar, di mana posisi paket disimpan di gudang, dan proses perpindahan dari gudang asal ke gudang tujuan paket tersebut harus diawasi dan dikontrol untuk menjamin operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik demi memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Saat ini, proses pengawasan dan pengontrolan sistem pergudangan di PT Pos Indonesia masih menggunakan metode manual, yaitu melalui spreadsheet atau melalui Excel. Maka itu, dari penelitian inilah yang kami lakukan untuk mengetahui terkait sistem pengawasan dan pengontrolan pergudangan di PT Pos Indonesia. Customer segmen yang kami pilih yaitu karyawan PT Pos Indonesia, di mana early adopternya yaitu karyawan PT Pos Indonesia yang berada di level KPRK dan KPC. Melalui interview yang kami lakukan kepada adopter terkait pengawasan dan pengontrolan sistem pergudangan di PT Pos Indonesia, ditemukan beberapa problem. Pertama, belum adanya sistem untuk mengetahui berapa lama suatu item berada di suatu gudang. Yang kedua, belum ada sistem yang dapat memastikan bahwa item tersebut terangkut semuanya dari gudang asal ke gudang tujuan. Dan yang ketiga, belum adanya sistem yang dapat mengawasi atau menampilkan dashboard yang untuk mengetahui berapa barang yang masuk, berapa barang yang masuk, dan berapa barang yang keluar dari gudang kita. Itu adalah problem. Untuk proses existing yang kita lakukan sekarang yaitu melalui spreadsheet atau Excel, di mana proses ini menggunakan metode manual dan masih banyak kesalahan dari proses ini. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut, solusi yang kami berikan yaitu kami ingin membangun sebuah aplikasi berbasis web, di mana dengan adanya aplikasi berbasis web ini dapat mengetahui, melalui aplikasi ini kita mengetahui berapa lama suatu item berada di satu gudang. Yang kedua, dapat memastikan semua item terangkut dari gudang asal ke gudang tujuan melalui aplikasi ini. Dan yang ketiga, melalui aplikasi ini kita dapat menampilkan dashboard dan dapat mengetahui jumlah barang yang akan masuk, barang yang diterima, dan barang yang keluar dari gudang. Dan keunggulan dari aplikasi ini tentunya yaitu efektif dan efisien dalam pengawasan pergerakan suatu item atau barang di gudang PT Pos Indonesia. Yang kedua, tentunya peningkatan kinerja SWP, dan yang ketiga, meminimalisir kiriman loss atau kiriman hilang. Aplikasi ini kami namai yaitu WMS, Warehouse Management System, aplikasi pergudangan PT Pos Indonesia Persero. Aplikasi ini memiliki dua user utama, user admin dan user petugas, di mana kedua user ini harus melakukan proses login sebelum masuk ke aplikasi. User admin, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh user admin yaitu pertama, kelola user, dapat melakukan create user, update, dan delete user. Yang kedua, kelola warehouse, create warehouse, update, dan delete warehouse. Yang ketiga, kelola produk, create produk baru, update, dan delete produk baru. Yang keempat, kelola transaksi, dapat merekap transaksi yang masuk, tersedia, dan keluar. Yang kelima, kelola log. Log itu history dari transaksi yang dilakukan di warehouse management system. Yang kedua, user petugas. User petugas dapat melakukan beberapa hal. Pertama,
melihat dashboard. Dia dapat melihat tampilan dashboard transaksi, yaitu dashboard kiriman yang akan masuk, kiriman yang diterima, dan kiriman yang keluar. Akan tergambar di dashboard awal tampilan warehouse management system. Yang kedua, dapat menerima kiriman yang akan masuk ke gudang warehouse tersebut dapat diterima. Yang ketiga, dapat melakukan pengiriman kiriman dari warehouse asal ke warehouse tujuan. Yang keempat, dapat melakukan trace and track kiriman. Dengan trace and track ini dapat mengetahui di mana keberadaan kiriman tersebut. Baik, selanjutnya yaitu di cost structure. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan aplikasi ini, pertama ada biaya fixed cost dan biaya variable cost. Fixed cost itu mencakup pertama biaya hosting. Sewa hosting itu anggarannya 230.000 per bulan, sekitar 2.760.000 per tahun. Kedua, sewa domain 250.000 per tahun, di mana fixed cost-nya yaitu kurang lebih 3.010.000. Variable cost, sewa internet, biaya internet yaitu kurang lebih 300.000 per bulan, per tahunnya 3.600.000. Total biaya keseluruhan untuk pembuatan aplikasi ini 6.610.000 per tahun. Dan dengan adanya aplikasi ini, revenue stream yang kita dapatkan yaitu pertama, meningkatkan kinerja SWP. Dari data yang kami peroleh 3% per bulan. Yang kedua, mengurangi potensial ganti rugi kiriman hilang. Karena dengan adanya aplikasi ini meminimalisir kiriman loss atau kiriman hilang, yaitu sebanyak 2% per bulan. Di mana dengan adanya aplikasi ini, BAP dengan aplikasi ini yaitu pencapaian target SPP dapat dilaksanakan atau dapat tercapai dalam masa 3 bulan setelah aplikasi ini launch. Yang kedua, pencapaian target klaim barang hilang dapat tercapai dengan adanya aplikasi ini dalam waktu 4 bulan. Sehingga kenapa aplikasi warehouse management system ini layak untuk kita terapkan di PT Pos Indonesia, sangat layaknya karena dapat mengontrol dan mengawasi kiriman yang akan masuk ke pergudangan PT Pos Indonesia dan lebih digitalisasi. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja SPP serta mengurangi potensi kiriman hilang. Mungkin sekian presentasi dari TP7, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.